belajar, marilah kita berdoa dan doa belajar. Dan doa dimulai. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sebelum itu kedua kelas, siapa hari ini yang tidak hadir? Yang tidak hadir. Oke, baik. Raffi yang tidak hadir ya. Oke, semuanya ibu boleh minta semuanya berdiri. Oke, mari sama-sama kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dan Sabang sampai Merauke, berdebar pulau-pulau, selalu menyambung menjadi satu kita Indonesia. Indonesia hariku, aku berjanji padamu, menuju tanah airku, Indonesia. Boleh duduk kembali. Sebelum mulai, tepuk semangat. Semuanya sudah semangat? Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan cacat 1000. Dengan tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, melalui metode dasi, kalian dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan cacat dengan cepat dan tepat. Yang kedua, kalian dapat menyelesaikan masalah soal cerita yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan cacat pada kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mulai, Ibu akan memberi kalian soal yang harus kalian kerjakan masing-masing. Oke, semuanya sudah lihat soalnya? Jadi kalian akan kerjakan soal itu dalam waktu 5 menit dan Ibu akan mengambil ulang soal yang kalian kerjakan dengan jawabannya. Silakan kerjakan. Semuanya sudah selesai? Sudah. Aku akan mengambil kembali soal dan jawabannya. Ibu mau tanya dulu sebelum kita mulai, siapa yang pernah membantu ibunya pergi belanja di toko atau di warung? Semuanya pernah? Kira-kira belanjaan apa yang biasa kamu beli di toko dan warung? Oke, baik. Jadi yang biasa kalian beli di warung apa itu adalah makanan pokok dan bahan-bahan makanan yang lainnya, ya kan? Kalau misalnya nih, kalian pergi ke warung membeli biskuit yang seharga 2.500
wastafel dan membeli minuman yang seharga 3.000. Kira-kira berapa yang akan kalian bayar? 5.500. Terus kalau misalnya kamu membawa uang ini 10.000, terus kamu membeli satu barang yang harganya 5.000, berapa uang kembaliannya? 5.000. Semuanya sudah tahu kan? Iya. Karena di sini kita akan belajar tentang bilangan cacat. Pertama-tama ibu mau tanya dulu, siapa yang tahu bilangan cacat? Bilangan cacat itu apa? Silakan. Bilangan yang dimulai dari 0 sampai seterusnya. Ada yang lain? Ada. Oke. Yang teman bilang itu betul sekali. Jadi bilangan cacat adalah himpunan bilangan yang terdiri dari 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya, di mana semua bilangan itu merupakan bilangan bulat positif. Ada tiga yang bukan dalam bilangan cacat. Yang pertama adalah bilangan relatif. Siapa yang bisa kasih contoh ke ibu bilangan negatif itu contohnya seperti apa? Silakan. Negatif 1, negatif 2. Iya, benar sekali. Jadi bilangan negatif contohnya itu seperti negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Yang dimana bilangannya itu mempunyai angka negatif atau biasa juga disebut dengan angka minus. Bilangan yang bukan termasuk dalam bilangan cacat yang kedua adalah pecahan. Siapa bisa contohkan ke ibu pecahan itu contohnya seperti apa? Pecahan. Iya betul. Pecahan itu contohnya seperti 2/8, 1/5, 3/5. Dan terakhir yang bukan termasuk bilangan cacat yaitu ada bilangan desimal. Siapa yang bisa contohkan bilangan desimal itu contohnya seperti apa? Iya benar sekali. Jadi bilangan desimal itu contohnya seperti 0 bilangan yang mempunyai angka koma seperti 0,5, 1,5 dan seterusnya. Oke, karena di sini kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan menggunakan metode gasing. Terlebih dahulu ibu mau tanya, siapa yang bisa bilang ke ibu apa kepanjangan atau apa itu gasing? Oke. Jadi metode gasing atau gampang, asyik dan menyenangkan adalah cara berhitung yang fokus pada kecepatan dan pemahaman konsep dasar. Di mana kunci utama pada metode ini yaitu menggunakan pasangan 10 atau teman 10. Ada yang tahu pasangan 10 atau teman 10? 1, 9, 2, 8, 3, 4, 6, 5. Ya benar sekali. Jadi pasangan 10 yaitu contohnya seperti 1 dan 9, 2 dan 8, 3 dan 7, 4 dan 6 dan 5 dan 5. Itu adalah pasangan 10 di mana apabila pasangan tersebut dijumlahkan akan mendapatkan hasil 10. Terus dengan menggunakan metode gasing juga kita akan berhitung dari arah kiri ke kanan. Di sini kita akan melihat bagaimana sih cara menghitung penjumlahan dengan menggunakan metode gasing. Jadi penjumlahan dengan menggunakan metode gasing yaitu kita menggunakan konsep atau teknik menyimpan. Contohnya nih 458 ditambah 375. Di sini kita akan menggunakan teknik menyimpan. Di mana metode gasing tadi buku bilang metode gasing itu dari mana ke mana? Dari kiri ke kanan. Dan yang pertama yang harus kita jumlahkan yaitu angka ratusannya terlebih dahulu. Di sini angka ratusannya yang mana? 4. Jadi 4 ditambah 3 berapa? 7. Setelah itu kita jumlahkan angka puluhannya. Angka puluhannya yang mana dan mana? 5 dan 7. 5 ditambah 7 berapa? 12. Jadi karena kita akan menggunakan teknik menyimpan, maka kita akan menyimpan bilangan puluhannya dan menulis bilangan satuannya. Dari angka 12, mana bilangan puluhan dan mana
tambahkan lagi karena ada menyimpan di atas. Jadi 7 ditambah 1 2 ditambah 2 jadi hasilnya ada 458 ditambah 205 dalam keluarkan. Selanjutnya kita akan menghitung pengurangan dalam metode reaksi. Di sini pengurangan itu sama saja dengan penjumlahan. Di mana pengurangan ini kita akan menggunakan teknik melirik dan bintang. Bintang pasangan 10. Bintang. Contohnya 812 kurangi 304. Ini pertama-tama yang harus kita kurangkan bilangan apa terlebih dahulu? Yaitu 8 kurangi 3. 8 dikurangi 3 namun kita tulis hasilnya kata itu di sebelahnya. Apakah 1 bisa dikurangi 4? Iya. Hasil matematika ditambahkan 1 jadi 4. Tinggal 4. Terus 4 ini kita bintang dari 4 berapa atau pasangan dari 4? 6 ditambah 1 7. Namun saya kata tulis hasilnya 2 bisa dikurangi 3. Jadi hasil yang tadi berapa? Jadi 1. Terus kata lihat bintang dari 5 berapa? 5 ditambah 2 jadi hasilnya 407. Oke, jadi itu ada soal latihan yang menyangkut dengan kehidupan sehari-hari. Ada 5 soal latihan. Ini pertanyaannya pertama. Kak Tony mempunyai pohon jeruk sebanyak 131 pohon di kota Jember dan 321 pohon di kota Banyuwangi. Berapakah banyak pohon jeruk Kak Tony seluruhnya? Oke, di sini kita cari tahu apakah jawabannya benar atau tidak. Oke, karena di sini itu berapa banyak pohon jeruk Kak Tony? Karena di sini diminta itu berapa banyak pohon jeruk Kak Tony, maka kira-kira ada menggunakan operasi ini apa? Maka dari itu kata belakang seluruh pohon Kak Tony ada berapa? 150. Dan di kota Jember ada berapa? 13. Yang di kota Banyuwangi 321. Kita gunakan sama-sama. 1 ditambah 3. 3 ditambah 2. 1. Oke. Soal yang kedua. Ini soalnya begini, Pak Joni mempunyai 800 butir telur ayam. Hari ini dia berhasil menjual 425 butir telur. Berapa sisa telur yang dimiliki Pak Joni sekarang? 375. Apakah menggunakan operasi berapa? Pengurus. Kalau ditanya berapa sisa telur, maka kita menggunakan operasi hitung pengurangan. Pak Joni pertama punya berapa telur ayam? 800 telur ayam. Setelah itu dia berhasil menjual berapa telur ayam? 425. Atau kurangkan. 8 kurangi 4? 4. Atau pilih tambah 2 bisa dikurangi 2? Bisa. Maka
Oke, semuanya perhatikan di depan Ibu akan jelaskan apa yang harus kalian buat. Jadi di situ ada beberapa pertanyaan yang harus kalian kerjakan, di mana pertanyaan yang pertama itu kan menanyakan soal total uang yang kalian biaya. Maka kira-kira soal yang pertama kalian menggunakan operasi itu apa? Kalau menghitung total, operasi itu apa? Penambahan atau pengurangan? Ya, penambahan. Dan selanjutnya pertanyaan yang kedua, yang ditanya berapa sisa uang? Berarti operasi itu apa yang akan menggunakan? Dari sini mana menjelaskan operasi itu apa yang akan dilakukan berapa? Untuk para pertama kerjakan untuk menggunakan. Oke, silakan kerjakan. Semuanya sudah? Ibu boleh minta kelompok satu maju ke depan. Berapa total uang yang harus Ayu bayar untuk Sally dan Tommy? Harga goreng 5.000. Totalnya 15.000. Tambah 5.000. Jadi jawaban kelompok satu menambah dan menambahkan atau apa dari kelompok lain? Oke, baik. Mari kita sama-sama berikan aplaus kepada kelompok satu. Selanjutnya kelompok dua. Semuanya di depan apakah jawabannya benar? Apakah ada tanggapan atau pertanyaan kelompok lain? Tidak. Ada kelompok tiga. Berapa total belanjaan Ani di pasar dan berapa tidak uangnya setelah membeli semua barang tersebut? Semua diketahui harga 16.000 dan Ani juga membeli satu kaldu yang seharga 5.000. Ani juga membeli 1 kilogram apel yang seharga 15.000. Maka total belanjaan Ani adalah 16.000 ditambah 5.000 dan ditambah 15.000 sama dengan 36.000. Sisa uang Ani setelah membeli belanjaan adalah 14.000. Uang yang dibawa 50.000 dan dengan 36.000. Sisa uang adalah 14.000. Oke, mari kita beri aplaus kepada kelompok tiga. Oke, semuanya perhatikan di depan. Kita akan sama-sama membahas jawaban dari kelompok masing-masing. Mari sama-sama kita lihat. Ini pertanyaan yang pertama, berapa total uang yang harus Ani bayar untuk Tawi dan Tawi? Kakak lihat. Ini kelompok satu, bilang harga Tawi, satu buah Tawi, satu ikat Tawi adalah seharga 8.000. Maka di situ kan Ani membeli 2 ikat Tawi. Jadi 2 ikat Tawi itu 8.000 ditambah 8.000 hasilnya 16. Selanjutnya harga toge. Harga toge di situ berapa? 5.000. Harga toge di sini 5.000. Karena di sini menghitung berapa total uang yang harus dibayar, maka kita menggunakan operasi itu penjumlahan. Jadi kita jumlahkan total seluruhnya. 16.000 ditambah 5.000 maka hasilnya adalah 21.000. Maka jawaban dari kelompok satu itu selanjutnya kita lihat kelompok dua punya pertanyaan kedua, yaitu berapa sisa uang kami setelah dia selesai belanja Tawi dan toge.
dan berapa sisa uang yang telah membeli semua bahan tersebut. Jadi total Ani pilih di pasar tadi dia beli apa saja? Sawi dua. Sawi dua. Yang harganya tadi berapa? Satu. Dua. Itu. Habis itu Taube. oke berapa? Berapa? Selanjutnya ada apa lagi? 1 kilogram tape. Yang terakhir ini pertama dia menanyakan berapa total belanja anak atau menggunakan operasi hitung penjumlahan. Maka 16.000 dua ikan sawi ditambah dengan tape ditambah dengan 1 kilogram apel, maka mendapatkan hasil 36.000. Di yang kedua yaitu dia menanyakan tentang berapa sisa uang setelah beli semua bahan tersebut. Jadi uang pertama yang tadi ditolak berapa? 50. Dan total belanjaan kalian belanja semua berapa? 36. Maka 50 bagi 36 adalah jadi tadi aja kita membahas tentang soal-soal yang menyangkut dengan kehidupan sehari-hari dan bagaimana kalau menentukan operasi apa yang pantas digunakan untuk soal-soal tersebut. Semuanya sudah bisa? Bisa. Di sini ada 3 pertanyaan. Siapa yang bisa jawab pertanyaan yang pertama? Di mana pertanyaannya yaitu tolong bertanya memakan 245 buah apel pada hari Senin dan 368 buah apel pada hari Selasa. Jadi berapa total apel yang ditekan? 50.000. Coba kakak buktikan ya. Di sini kan berapa total? Maka kakak menggunakan operasi hitung apa? Penjumlahan. Maka kakak hitung jumlahnya 245 ditambah 368. 2 tambah 3 4 tambah 6 Ayo pertanyaan selanjutnya, siapa yang bisa kerjakan cepat? Bisa untuk setiap kali nomor 17. Dan sebenarnya bisa menentukan tabaran operasi hitung apa yang akan kita gunakan untuk kalkulasinya nanti. Ada soal-soal yang sama seperti soal yang di depan. Sudah bisa menentukan operasi hitung apa